Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini kalau kita mengikuti, memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar kita, apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita rasakan tentang ketentraman diri, tentang kenyamanan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat di lingkungan yang lebih luas lagi tentang keadaan hidup. Bahwa kalau sekarang ini kita merasakan bahwa kalau berjalan ke tempat yang lain, itu rasa keamanan, rasa kenyamanan itu perlahan mulai hilang. Kalau kita lihat lagi dalam keadaan yang lebih luas, dunia kita ini sekarang menjadi tempat yang tidak aman. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kalau anak-anak kecil di Kupang itu mereka pergi sekolah, orang tua antar. Tapi dulu kami waktu sekolah itu jalan saja. Kenapa begitu? Karena rasa kenyamanan, keamanan dalam diri sekarang ini sudah mulai terancam. Banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tapi kemudian saudara-saudara, satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan pada petang hari ini berkaitan dengan tema hari ini. Apakah sampai sekarang ini kita masih tetap membutuhkan damai dalam hidup kita atau tidak? Tentu kalau ini pertanyaan kita jawab, kita bilang ya masih butuh damai. Setuju kok? Ya. Kita membutuhkan damai. Tapi soal kita sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita satu persatu masing-masing orang mampu untuk menciptakan damai bagi banyak orang? Ini pergumulan kita saudara Bapak Ibu sekalian. Dengan satu pertanyaan yang berikut lagi, kira-kira hidup damai itu baik atau tidak? Baik. Kenapa dia baik? Hidup damai itu baik. Kenapa? Biasa ada orang bilang dengar istilah damai itu indah. Ya toh? Damai itu indah. Tapi soal kita sekarang untuk menciptakan damai, untuk menciptakan keindahan hidup, untuk menciptakan keharmonisan hidup, itu bukan perkara yang gampang di zaman sekarang. Karena itu saudara-saudara, mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar untuk kita renungkan firman. Apa itu damai? Ada yang tahu apa itu damai? Damai itu saudara berhubungan dengan dua hal penting. Hal penting pertama itu berkaitan dengan keadaan tenang. Itu berkaitan dengan sebuah situasi tempat. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan di kampung, di desa itu menjadi tempat bagi orang kota untuk mencari ketenangan. Waktu sampai di tempat yang sunyi, yang itu udah bilang, betapa damainya tinggal di sini, betapa amannya hidup di sini. Orang bilang begitu. Tapi kita yang di desa, di kampung bilang, hidup di kampung begini-begini saja. Tapi orang dari kota cari kedamaian, cari kenyamanan di tempat kita. Sementara kita mengeluh itu. Itu berkaitan dengan, kalau kita omong tentang damai, berkaitan dengan situasi tempat yang tenang, yang pada umumnya menjadi tempat untuk orang bisa berteduh, orang bisa sejenak hening dari menjauhkan diri dari keramaian, untuk orang bisa sejenak bermeditasi. Meditasi itu berkaitan dengan orang menjauhkan diri dari keramaian lalu bikin perenungan diri. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, damai itu dapat juga menggambarkan apa yang kita sebut dengan keadaan emosi dalam diri. Keadaan emosi dalam diri. Ini kalau kita mau datang gereja sore begini, susiap mau keluar, lalu mamtua dari dalam rumah baterai kita punam.
Waktu berteriak begitu kita pun reaksi bilang apa? Atau sebentar nanti pulang gereja, sampai di rumah itu mamtua atau baptua sambut kita atau anak-anak sambut kita dengan situasi yang tidak aman. Kita pun reaksi bilang apa? Ya? Ya, emosi itu betul. Tapi ada kalimat yang kita ucapkan itu berkaitan menggambarkan emosi dalam diri kita. Itu paling tidak kalimat yang kita kasih keluar dari kita pemulut bilang begini. Orang baru pulang gereja kalau bikin macam-macam jangan bikin jadi setan di sini. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi damai itu berkaitan dengan keadaan emosi dalam diri, dan akhirnya damai itu juga dapat berarti gabungan dari dua hal tadi, yaitu situasi tempat yang aman dan kemudian keadaan diri kita yang nyaman, yang kita rasakan ada keteduhan dalam diri, ada keteduhan dalam batin kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa bilang bahwa hidup damai adalah keadaan hidup tanpa ada suatu gangguan, tanpa ada suatu kendala, tanpa ada suatu masalah, dan seseorang itu tidak sedang tertekan. Dan tekanan itu yang kita alami, yang dialami seseorang, tidak membuat dia mengalami rasa yang tidak nyaman. Kalau begitu, mari kita renungkan dengan pertanyaan begini. Apakah di antara kita ini ada yang tidak ada masalah? Ada yang tidak ada masalah? Semua ada masalah. Sekarang saya tanya yang berikut. Di sini ada yang mengalami tekanan-tekanan? Ada? Ada Kalau mengalami tekanan itu rasanya di mana? Ya? Rasanya di hati. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan yang berikut. Apakah di antara kita saat sekarang ini yang merasa bahwa dia bebas dari masalah? Ada? Tidak ada. Semua kita ada masalah. Semua kita mengalami tekanan. Lalu kemudian pertanyaan, kenapa kita harus mengupayakan damai? Sementara dalam hati kita sendiri ini ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa tekanan-tekanan hidup yang membuat kita rasa berat menjalani kehidupan ini. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan berikut adalah, mengapa harus ada damai? Kenapa harus ada damai, saudara? Ada yang tahu dengan pertanyaan ini penjawaban bilang apa? Ada yang tahu? Kenapa harus ada damai? Ya? Supaya nyaman, betul. Tapi nyaman itu akibat dari sesuatu. Kenapa harus ada damai, saudara? Jawabannya sederhana saja, Bapak. Karena damai itu yang kita upayakan, dia selalu memberikan energi positif kepada kita. Dia memberi energi positif kita supaya apa? Supaya kita berpikir positif, berkata-kata positif, dan bertindak juga positif. Ini penting untuk kita catat, saudara. Sebab kalau orang merasa damai, mereka akan jauh dari tekanan-tekanan tertentu yang menyudutkan dirinya, walaupun ada masalah. Karena itu, saudara, kalau kita mau mengupayakan damai, pikiran kita harus positif, perkataan kita harus positif, dan perbuatan kita juga harus positif. Banyak orang pikiran positif, tapi kata-kata yang dikeluarkan bukan positif, negatif. Itu yang biasa orang bilang, dia pun maksud baik, dia pun kata-kata yang keluar sampai di potong telinga bikin potong telinga panas. Itu biasanya kalau dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga ada masalah, itu kalimat yang kita ucapkan itu bukan nadanya untuk mengeluarkan solusi, tapi sindir, olok, bahkan bisa juga maki. Nah, saudara, pada umumnya orang yang normal itu pasti menginginkan damai, itu orang yang normal. Tapi kalau ada orang yang
dia suka cari hal dengan orang lain, itu dia nama, ya, itu sudah lebih kasar, sakit jiwa. Tapi kalau kita hubungkan dengan kata normal tadi, maka orang yang suka cari hal dengan orang lain itu disebut dengan abnormal. Tidak biasanya dia begitu. Jadi kalau dia ada baik, tiba-tiba dia miring ke kiri atau miring ke kanan, tanya dia ada apa itu? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di situ. Nah, sesuatu yang tidak beres itu harusnya kita atur dia baik-baik supaya kita semua kasih keluar energi positif untuk menciptakan damai. Sebab bisa saja terjadi di rumah ada masalah, datang di sini, poak itu masalah di rumah, poak di sini. Asal bisa begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan damai itu sendiri. Tidak mudah, saudara. Tapi kemudian kita dituntut untuk menciptakan damai. Catatan ayat Alkitab dalam Matius dia bilang apa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena itu saudara, dalam hidup damai itu kita mencatat satu hal penting, bahwa ada kebersamaan. Sebab ketika kita menciptakan damai, banyak orang akan datang untuk menikmati kedamaian itu. Percaya atau tidak? Di rumah, kalau suami istri tukang bertengkar, kalau anak dengan orang tua, anak dengan kakak, dengan adik suka bertengkar, suka berkelahi, itu nanti dong akan mencari dong keamanan diri sendiri. Kalau sekarang sone perlu bertengkar, masing-masing mencari keamanan diri sendiri. Mari kita buktikan. Kalau jam-jam 7, jam 8 malam cari dong ada di mana, masing-masing di sudutnya. Bikin apa? Itu mencari kenyamanan diri sendiri. Sementara kita butuh kebersamaan supaya ada kedamaian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebersamaan itu dapat ditemukan dalam banyak hal, termasuk dalam melakukan secara bersama, duduk sama-sama, berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, berolahraga bersama-sama, dan berjuang bersama-sama dalam kehidupan ini. Tadi di katekisasi pranikah saya bilang begini, kalau masih pacaran itu jalan sama-sama. Sunika upi dahulu sih. Asbarbet ikut dari belakang. Padahal saudara, awal mulanya itu mau menciptakan kebersamaan. Tapi kemudian kebersamaan itu perlahan-lahan mulai hilang. Terkikis oleh masing-masing ingin mendapatkan kenyamanan diri sendiri. Kebersamaan bukan hanya mungkin bagi yang satu jenis, satu kelas, satu suku, satu agama, tapi bisa juga untuk semua. Kebersamaan dan kerjasama yang lebih indah itu justru pada mereka yang memiliki perbedaan. Karena itu saudara, catatan kita bilang begini, hati yang damai, pikiran yang damai, hidup yang damai, pasti semua orang menghendakinya. Dan damai itulah yang dicari semua orang dan dicari semua bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini menolong kita untuk melihat tentang hal penting yang harus menjadi kewajiban kita. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jika itu bergantung kepadamu, sedapat-dapatnya, sebisa mungkin, diupayakan sebisa mungkin untuk menciptakan damai, hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, surat Roma ini, ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Korintus. Pada waktu itu ada rencana orang Yahudi ingin membunuh dia, sehingga ia menyingkir ke kota Korintus untuk berdiam diri di sana dan kemudian menulis surat ini. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Dan Paulus tinggal selama beberapa bulan di Korintus, dan dengan tenang dia mengirimkan surat kepada jemaat di Roma yang intinya bicara banyak hal, khusus perikop yang kita baca tadi berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, baik dalam satu kelompok maupun kelompok yang berbeda,
baik dalam satu lingkungan yang sama maupun lingkungan yang berbeda. Karena itu Paulus memberikan kepada kita banyak instruksi tentang perubahan-perubahan hidup dalam kaitan hidup bersama dalam satu kelompok. Yang pertama Paulus bilang begini, bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus membangun hubungan, membangun relasi yang baik dan berfungsi dengan baik bersama dengan saudara seiman. Lalu yang kedua, Paulus bicara tentang bagaimana berelasi, bagaimana membangun hubungan yang baik dan memperlakukan orang yang ada di luar kelompok itu, di luar komunitas, di luar gereja, di luar jemaat kita. Dan itu digambarkan dengan orang jahat yang memusuhi kita dalam bacaan tadi, yang menganiaya kita, baik secara pribadi maupun secara kelompok, saudara. Nah, apa akibatnya ketika Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Korintus dan dampaknya, maknanya bagi kehidupan kita sekarang? Mari kita lihat yang pertama, saudara, bahwa untuk menciptakan damai itu harus dibutuhkan syarat yang pertama, kasih. Kalau orang punya kasih, maka dia akan belajar untuk menciptakan damai di antara dua orang, di antara 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Dan Paulus memberi tekanan penting bahwa kasih itu jangan pura-pura, tapi mengasihi itu sebagai saudara, mengasihi sebagai bagian dari hidupnya. Mengasihi pura-pura itu karena kata lain yang biasa kita pakai bilang apa? Munafik. Mengasihi orang itu jangan munafik. Di muka kita bikin muka bagus-bagus begitu. Ya. Ada yang lewat loh. Ini mau yang satu hari lu yang bikin sampai tahu. Tidak boleh begitu. Sebab Paulus menuntut hal yang sangat penting bagi umat di Roma sana. Dan ini menjadi catatan bagi kita, saudara, dalam kehidupan kita sekarang. Sebab kalau sekarang ini kita lihat, omong tentang kasih, semua bisa omong tentang kasih. Tapi mewujudkan kasih itu dalam hidup sehari-hari, itu berat, saudara. Dan Paulus memberi tekanan ini pertama-tama, saudara, dalam kaitan dengan bagaimana membangun hubungan yang baik, menciptakan damai di antara lingkungan yang paling kecil dalam kelompoknya sendiri. Kita lihat, saudara, dalam kehidupan keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Kasih yang ditampilkan itu kasih seperti apa? Masihkah tulus atau tidak? Dalam hubungan pacaran, nyong dan nuna, masih punya kasih yang tulus atau tidak di zaman sekarang seperti ini? Penekanan terhadap ayat ini menolong kita untuk melihat bagaimana caranya kita mempraktekkan kasih yang tulus, dan di mana Kristus menjadi teladan dari kasih yang kita mau praktekkan kepada orang lain. Teladan Kristus, kasih Kristus yang kita praktekkan. Apa kasih Kristus yang dia teladankan kepada kita? Satu hal penting dari kasih Kristus yang dia teladankan kepada kita adalah mau berkorban bagi banyak orang. Ya, itu menjadi catatan bagi kita untuk bagaimana caranya kita juga belajar berkorban bagi banyak orang. Kita pun pengorbanan sekarang ini kan sulit untuk kita lakukan karena apa? Waktu kita berkorban kita juhitu. Beta berkorban habis tapi nuju harus berkorban bagi beta, bagi saudara. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, bukanlah kasih yang pura-pura, saudara. Lalu harus memberi tekanan kepada kita, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik, saudara. Ini dua hal penting yang harus menuntut kita untuk memprioritaskan mana yang lebih penting. Jauh yang jahat, tapi lakukan yang baik juga, saudara. Sesungguhnya jauhilah dan lakukanlah itu kata yang masih bersifat umum,
Tapi perkataan yang dipakai dalam bahasa asli itu mengungkapkan rasa dalam diri kita. Rasa apa? Rasa jijik ketika kita berbuat jahat. Orang ajak kita berbuat jahat, that's enough. Itu rasa yang harus kita ungkapkan seperti itu. Tapi ketika sekarang ini orang ajak kita bikin jahat, kita juga bilang, "Karmana, Neo, kita atur suko, begitu." Kasih itu saudara diamalkan dalam hubungan antar sesama anggota jemaat, sesama saudara. Kita di sini saudara, ada orang Timur, ada orang Rote, ada orang Alor, ada orang Sabu, orang apa lagi? Ya, semua orang. Tapi kita ini saudara tidak punya hubungan saudara yang lebih dekat. Tapi dalam komunitas sebagai kelompok jemaat, kita sebut mereka saudara. Kenapa? Karena sesama anggota tubuh Kristus. Maka tugas kita sebagai sesama saudara itu lakukanlah yang baik untuk memelihara perdamaian itu. Bahkan saudara ketika Paulus dia tulis bilang, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di sini kita lihat saudara betapa pentingnya setiap orang percaya memiliki pikiran yang sama seperti Kristus. Memiliki pikiran yang sama seperti Kristus. Nah saudara, ini pergumulan bagi kita karena bagaimana caranya kita memiliki pikiran yang sama seperti Kristus. Apa yang kita maksudkan? Apa yang mau kita dapatkan tentang memiliki pikiran yang sama seperti Kristus? Kristus yang mengendalikan seluruh hidup kita, itu maksudnya. Seperti pikiran yang menggerakkan tubuh kita. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, pikirkanlah bahwa dia ada perhatikan kita, dia ada lihat kita, dia ada mengontrol kita. Itu yang pertama saudara. Kasih itu jangan pura-pura. Yang kedua saudara, Paulus memberi nasihat untuk tetap semangat melayani, sabar dan bertekun dalam doa. Sabar, bertekun dalam doa. Ini catatan bagi kita saudara, karena ini kita punya presbiter ini satu periode ini hampir habis, hampir selesai. Nanti kita akan lanjutkan di periode yang baru 2024-2027. Dan hampir selesai ini kita ukur saudara tentang semangat melayani kita itu dilandasi dengan motivasi seperti apa. Orang mau melayani itu motivasinya apa? Bukan saja jadi presbiter, tapi kita semua ini mau melayani itu motivasinya apa? Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan bukan saja motivasi, tapi kita juga mengukur tentang kesabaran dan ketekunan kita ketika kita melaksanakan tugas pelayanan. Masing-masing orang ukur tentang sabar dan tekun ini, itu juga satu soal bagi kita Bapak Ibu saudara. Kotong pimpin ibadat sampai di rumah, satu rumah teh waktu bilang camara teh kotong ada urusan lain jadi tunda ibadat. Waktu omong tunda ibadat itu benar tuh ada napas sepanjang pendek. Pergi yang berikut lagi naik ketemu hal yang sama. Dalam hati kurang ajar tahu begitu, kasih tahu kotong jangan datang. Kesabaran kita diuji. Bahkan bukan kita saja sebagai presbiter, sebagai jemaat. Ketika saudara hidup bertetangga satu dengan yang lain, mengalami masalah, di situ kesabaran saudara diuji. Bahkan bukan saja tetangga hidup bertetangga, dalam rumah sendiri. Tadi pagi di katekisasi pranikah saya bilang, waktu istri ada marah, suami sabar kok tidak untuk dengar dia marah. Ada kosonde yang suami-suami dong, termasuk saya. Ada dengar kosonde,
istri punya mengomel-mengomel itu sabar atau tidak, Dek? Ya? Anggap radio rusak, saudara. Dalam katekisasi pranikah saya bilang tadi, belajarlah membangun keseimbangan dan keadilan. Di situ kesabaran-kesabaran kita diuji, ketekunan-ketekunan kita diuji. Jadi waktu istri mulai ngomong-ngomong marah-marah gitu, suami harus dengar. Harus dengar. Sebab apa? Kadang yang dia poa itu semua keluar di apa yang dia rasa. Lalu kita saring pakai akal sehat. Dia sudah selesai omong, sudah kok. Sekarang dia penggiliran, dengar ya. Tadi waktu lu omong beta dengar, sekarang beta omong mesti dengar juga. Begitu. Di situ menolong kita untuk belajar membangun kesabaran dan ketekunan. Sebab kalau tidak, saudara, masing-masing fokus di situ ada damai kosong. Itu dia. Itu sudah. Nah, karena itu saudara, semangat yang ada dalam hidup kita, dalam diri pribadi masing-masing orang itu harus dikelola secara baik dengan kesabaran, dengan ketekunan, baik untuk pelayanan dalam gereja, baik untuk pelayanan dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, maupun pelayanan di luar dari itu, dalam sosial kemasyarakatan. Dan orang percaya juga punya dasar yang kuat untuk bersuka cita dalam pengharapan, khususnya pengharapan tentang apa yang dia mau raih di masa depan. Dan itu kesabaran kita diukur, ketekunan kita diuji di situ. Dalam tekanan kesusahan, penderitaan, orang percaya diminta untuk tetap bertahan, tetap berdiri teguh dan setia, khususnya dalam doa. Siapa yang depung istri ada boto-boto gitu dalam hati, dia bilang, Tuhan kasih stop depung mulut. Doa menjadi kunci penting. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudara, Paulus memberikan gambaran nasihat tentang tanggung jawab orang Kristen itu bukan hanya memberi, tapi merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau ngomong tentang memberi, kita semua sudah tahu memberi, toh. Bahkan kita juga tidak tanggung-tanggung kalau memberi. Ada yang begitu. Tapi waktu ada yang lain juga, waktu memberi itu dia pikir 2-3 kali lipat. Padahal saudara, mari kita periksa kita pun doa makan. Ya, mari kita periksa kita pun doa makan. Di doa makan itu kalimat pokok penting pertama yang kita keluarkan itu adalah minta kita bersyukur. Tuhan kasih kita berkat, kita bersyukur. Tapi kemudian pokok yang kedua kita minta Tuhan berkati makanan minuman yang kita mau makan. Yang ketiga, kita dalam doa itu kita bilang, Tuhan ajar kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ajar kami supaya apa? Supaya kami juga bisa memberikan makanan apapun yang merupakan berkat yang kita terima pada orang lain. Dengan kalimat kita bilang begini, Tuhan ajar kami supaya dia juga bisa merasakan makanan yang seperti kami rasakan saat. Begitu, amin. Kita bikin begitu kosong deh. Nah, bikin begitu kosong deh. Sonde. Yang paling parah itu kita punya kelakuan perbuatan itu adalah waktu mau makan. Banyak kali ketika kita mau makan itu tidak langsung berdoa, toh? Atau langsung berdoa? Ada yang langsung berdoa. Dong bikin apa? Dong foto itu makanan. Foto Foto habis baru upload. Habis itu baru doa. Tapi waktu dia upload itu tambah itu kalimat di situ. Manjakan diri. Bayangkan saudara, kita ada menikmati itu makanan sekian banyak itu, belum berdoa kita kasih tahu di seluruh dunia. Itu maksud apa? Habis baru kita berdoa, Tuhan ajar kami supaya kami bisa berbagi, supaya orang lain juga bisa merasakan seperti yang kami rasakan saat ini. Jadi kita hanya bagi gambar sah.
Jadi orang lain yang lihat tuh, dia telan-telan duda sah. Nah itu bagaimana? Rata-rata kita pun doa makan begitu toh. Bahkan kita bilang doa makan yang paling pas itu, doa yang paling pas adalah doa yang amin langsung terjawab, doa makan. Bagi kita, tapi bagi orang lain belum tentu, saudara. Karena itu kalau Paulus memberi nasihat tentang tanggung jawab orang Kristen, bukan hanya soal memberi, tapi turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Saya yakin orang Osau di sini juga ada yang hanya makan nasi kosong, atau ada toh atau sana ada? Ada. Betul, itu jujur jawab itu. Tapi waktu makan nasi kosong itu ada marah-marah kosong deh. Marah kosong deh. Ada marah. Pasti marah kalimat yang pertama itu, "Mama, kenapa hanya nasi kosong?" Mama pasti juga dia bilang begini, biar kok sekali-sekali kita juga merasakan kesulitan, kesusahan seperti orang lain, gitu. Nah, saudara, bukan hanya saja kita bisa memberi, tapi merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu yang menjadi kesulitan dalam hidup kita zaman sekarang. Bahwa turut ambil bagian untuk merasakan apa yang orang lain rasakan itu susah. Itu baru saya kasih contoh tentang makan. Nah, kita di Osau ini ada satu fenomena, fakta yang sering terjadi juga. Itu yang punya sound system besar-besar dong itu. Dia putar lagu, dia sampai pusing dulu di situ, ada dengar, kok tulik, kok sound, ada sakit, kok ada bayar, dia putar di situ. Waktu dia putar besar-besar itu, orang lain yang ada jengkel setengah mati dengar bunyi yang sound betul itu. Tuh tahu dia pimanok yang angka batu lempar. Itu kan bahaya, saudara. Turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu hal yang harus menjadi catatan bagi kita. Dan Paulus memberikan nasihat tentang tanggung jawab itu terhadap orang percaya lainnya, yaitu dengan memberikan bantuan dalam kebutuhan mereka. Bukan hanya sekedar memberi bantuan, tapi turut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan orang percaya perlu memiliki tangan yang terbuka dan penuh sukacita untuk menerima dan memberikan tumpangan. Itu catatan Alkitab yang kita baca tadi. Di sini nasihat itu diberikan untuk kita belajar memiliki simpati kepada orang lain. Dan saudara, simpati itu kita berikan baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita. Jika seorang ada dalam sukacita, kita patut mendorong mereka supaya sukacita itu semakin berlimpah dan kita bersukacita dalamnya. Tapi saat kita bersama dengan orang yang berduka cita, sepatutnya saudara kita mendampingi mereka melewati lembah-lembah gelap yang mereka alami. Itu harusnya begitu. Tapi kadang-kadang kan sonde begitu. Waktu dia mengalami kesusahan di situ, kita keluar dari sini dapat lihat orang jatuh di situ, kalimat pertama yang kita bilang apa? Enak. Apalagi? Surasa. Apalagi? Mampus. Bayangkan saudara, itu bisa kita lakukan padahal baru keluar gereja. Nah, bagaimana caranya saudara supaya kita tidak terjebak dalam situasi seperti itu? Paulus bilang kepada kita, belajar untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Jangankan dengan orang lain, saudara. Jalan dengan istri, kok istri terantuk, duk mata taruh di mana? Ya toh? Nah, karena itu saudara, belajar untuk merasakan apa yang orang lain rasakan itu menjadi hal penting untuk membangun suasana damai dalam lingkungan kita. Yang keempat, saudara, Paulus bilang kepada jemaat di Roma, dia bilang, sikap kepada orang yang memusuhi dan hidup berdamai dengan semua orang. Ini hal yang paling sulit, saudara. Hal yang paling sulit. Kenapa? Karena dalam posisi seperti ini,
kita kalau mengasihi orang yang tidak ada masalah dengan kita, itu hal biasa toh, mengasihi dia baik-baik sudah jadi masalah. Tapi ketika kita mengasihi orang lain yang ada masalah dengan kita, itu hal yang menjadi luar biasa kalau kita mampu mengasihi dia. Sebab apa saudara? Disitulah nilai kita akan menjadi naik. Nilai kekristenan kita, nilai kualitas hidup kita akan menjadi naik saudara. Karena apa? Orang akan bilang kepada kita, wah itu orang memang benar-benar hebat. Itu orang ada maki sendiri, itu orang ada olok sendiri. Dia tetap begitu. Catatan yang diberikan dalam bacaan Alkitab bilang kepada kita, jika seterumu lapar, kasih dia makan. Jika seterumu haus, kasih dia minum. Saya mau ajak kita untuk sejenak 3 detik hening sejenak. Bisa? 1, 2, 3. Selesai. Coba lihat ke sebelah kiri. Lihat ke sebelah kanan. Sudah? Sudah. Waktu lihat itu apa reaksi orang yang di sebelah kiri kan? Senyum. Gembira tahu. Ada yang son senyum? Ada. Coba tanya. Ada bamusuh kok? Ada bamarah? Sonde. Lalu kenapa? Saya tanya sekarang kita. Di sini ada yang bermusuh kok? Ada kok sonde? Yang di sana bilang sonde, di sini bilang ada. Saudara, tadi saya suruh lihat itu supaya naik ke tubuh. Kalau pas yang di sebelah itu bilang musuh, mau senyum model gaya apa coba? Ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memusuhi kita? Itu soal kita saudara. Sikap yang diminta adalah memberkati mereka, bukan mengutuk. Itu yang tadi saya tanya. Kita keluar dari gereja ini, dapat orang susah di situ, dapat orang jatuh di situ. Reaksi kalimat pertama yang kita keluarkan bilang apa? Bilang apa tadi? Mampus, surasa. Itu kata mampus, itu kata surasa, itu kata yang mengandung berkat atau kutuk. Padahal saudara, nilai yang dituntut dari kita dalam kaitan menciptakan damai tadi itu adalah belajar bukan hanya orang dalam lingkungan kita, tapi orang di luar kita, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Itu orang di luar. Sekarang saya mau bawa kita dalam rumah. Suami istri dong. Di sini suami istri ada yang datang gereja? Ada ya? Pernah bertengkar? Sudah sering. Waktu bertengkar itu reaksi orang yang sementara bertengkar ke mana? Ya? Serang. Satu bertengkar, satu sambut tambah lagi. Tapi saya mau tanya kita berkaitan dengan pokok yang keempat ini. Pernahkah waktu istri bikin salah, reaksi suami apa? Marah, bakalahi, maki ada? Ada. Waktu suami bikin salah, apa reaksi istri? Marah, apa lagi? Pukul suami ada? Tidak ada. Tapi saya mau coba tanya kita begini. Pernahkah waktu istri bikin salah, suami, kan kita mau tiru karakter Kristus toh? Istri bikin salah, suami bilang, ya Bapak, ampunilah istriku, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pernah begitu? Kenapa son pernah? Itu kalau suami omong begitu, mam tua kumatama, lu bilang apa? Atau sebaliknya ketika suami bikin salah, istri bilang, ya Tuhan, ampunilah suamiku karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Wah itu berat, itu mam tua bilang. Ya, ini dalam kaitan dengan belajar menyeimbangkan. Dalam kaitan dengan kita bilang, sikap kita kepada orang yang
lain dari hidup kita, sikap kita terhadap musuh kita, sikap lain dari kita terhadap orang yang sementara bermasalah dengan kita. Paulus memberi penekanan dalam firman, dia bilang supaya kita memberkati, jangan mengutuk. Bayangkan saudara, waktu suami istri pertama selesai nikah, itu rasa manis-manisnya masih ada. Lama-lama kemudian dia bilang, waktu istri bikin salah, dia ada bilang, mama sayang jangan begitu. Ada begitu pesan. Wah, itu dia pun nada lebih tinggi lagi. Ya. Nah, karena itu saudara, Paulus memberi nasihat supaya belajar membangun hubungan yang baik dalam lingkungan yang sama komunitas, tapi juga belajar membangun hubungan yang lebih baik juga kepada orang di luar sana, bahkan kepada musuh sekalipun. Paulus memberi nasihat berhubungan dengan reaksi orang percaya terhadap tindakan dan emosi orang, dan membalas pada umumnya adalah reaksi yang kita beri. Catatan yang Paulus kutip dari Perjanjian Lama, dia bilang dalam Ulangan 32-35, dia bilang pembalasan itu adalah hak Tuhan. Karena itu orang percaya dilarang melakukan pembalasan. Kita kan tidak pakai hukum itu, tahu saudara. Biasa kita pakai bilang lu jual beta beli. Betul toh? Nah, padahal itu bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab, bahwa pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita itu Tuhan yang atur, Tuhan yang balas. Jangan kita yang balas. Kalau kita yang balas, dia selesai di situ. Tapi kalau Tuhan yang balas, Tuhan yang atur, dia pun selesai bukan di situ, dia bisa berkepanjangan. Dan karena itu saudara, bagian orang percaya adalah membalas kejahatan dengan kebaikan dan tidak membalas dengan kejahatan juga. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Orang percaya dinasihati bahwa mengadakan pembalasan itu merupakan hal yang tidak dibenarkan. Orang percaya dianjurkan untuk mencintai musuh dan menunjukkan perbuatan baik seperti memberi makan atau minum. Dalam catatan Alkitab, seterumu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, kasih dia minum. Dengan demikian saudara, itu menumpukan bara api di atas kepala. Dalam Alkitab terjemahan baru, dia bilang begini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepala. Nah, saudara, bagaimana caranya orang Kristen hidup dalam damai dengan? Dia bilang sedapat-dapatnya. Kasih itu jangan pura-pura. Paulus memberi catatan ini supaya kita semua belajar untuk melihat hal itu. Bahkan yang berikut saudara, Paulus memberi catatan kepada kita semua, senantiasa belajar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan yang keempat, memiliki sikap penguasaan diri. Penguasaan diri ini menjadi kunci penting bagi semua orang percaya dalam berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi. Dan jangan menuntut pembalasan.
Sebab akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita merenungkan firman ini dengan tema hiduplah dalam damai dengan semua orang, maka sedapat mungkin, sebisa mungkin diusahakan itu. Dan saudara, firman bilang kepada kita, sedapat mungkin kita harus bersabar dan memilih jalan damai. Kita harus mengasihi semua orang, dan itu termasuk orang-orang yang tidak kita senangi dan yang tidak menyenangi kita juga. Semua itu memang tidak mudah, saudara. Jika kita tidak dapat membedakan apa yang menyangkut kemuliaan Tuhan dan apa yang hanya mengenai kepentingan diri sendiri. Kalau kita berpikir, saudara, ini untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah walaupun itu sulit bagi kita untuk lakukan. Dengan demikian, saudara, kita belajar untuk menempatkan diri kita ini sebagai cerminan dari Tuhan. Kita menempatkan diri kita ini sebagai citra hidup dari Tuhan itu sendiri. Soal ini memang berat, tapi kita diminta untuk belajar menciptakan damai dengan semua orang. Tugas kita, ulang dan lakukanlah damai bagi banyak orang, mulai dari dalam lingkungan, supaya ketika kita berdoa bilang, Tuhan kami mau pulang, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera, pulang dan lakukan. Amin kok? Ya, saya juga amin sampai di sini. Tuhan memberkati kita dengan firman.